Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita sambut puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa sama-sama merasakan fadilah daripada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, akhina fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, kita akan membahas dengan tema rahasia di balik makna Ramadan. Banyak orang mengetahui tentang Ramadan, tetapi sedikit sekali di antara kita semua itu mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan bukan saja untuk orang setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan berpuasa. Namun sangat berbeda puasa yang dilakukan, waktu yang dilakukan berpuasa di bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain daripada para nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhina fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, yang diperintahkan oleh Allah di sini adalah alladzina amanu. Apa yang dimaksud alladzina amanu? Alladzina amanu yang dimaksud dengan kalimat alladzina amanu adalah sebagaimana diterangkan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, wujilat qulubuhum, bergetar hatinya. Yang dimaksud mana bergetar di sini adalah tertarik dirinya, tertarik hatinya, kontak batinnya untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini termaksud berpuasa, terus berzikir dan lain sebagainya. Terus disambung lagi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Makna bertambah keimanan di sini adalah bertambah keyakinannya. Akhina fillah yang rahmati oleh Allah. Inilah seruan yang diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang makrifat, sehingga tidak tergolong perintah kepada orang-orang yang tiada beriman. Maka puasa di bulan Ramadan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapa di antaranya? Diperintahkan kepada Nabi Isa, diperintahkan kepada Nabi Musa, tapi tidak ada satu keterangan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil puasa itu dikhususkan pada bulan Ramadan. Sehingga dulu Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia, lalu Nabi Adam alaihissalam kulitnya itu kena sinar matahari sampai hitam.
Lalu malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Wahai Adam, apakah engkau mau kembali kulitmu bersih putih seperti sedia kala?" "Mau wahai Jibril." "Maka berpuasalah kamu di hari 13, 14 dan 15." Nah, inilah puasa yang dalam umat Nabi Muhammad dikenal dengan Ayyamul Bait. Akhirnya fillah yang rahmati Allah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada. Ending daripada puasa ini adalah membentuk diri menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Karena semua yang sifatnya berpuasa, semua ulama sepakat bahwa puasa dapat membentuk jati diri hamba menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada. Kembali kepada judul di mana Ramadan terdiri daripada 5 huruf. Dalam bahasa Arab, Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Ra. Yang kedua huruf Mim. Yang ketiga huruf Dad. Yang keempat huruf Alif. Dan yang kelima huruf Nun. Maka di dalam bulan Ramadan ini makna daripada yang tersirat di balik bulan Ramadan, Ra itu bermakna rahmah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bulan ini adalah bulan rahmah, di mana di dalam bulan Ramadan 10 pertama dalam bulan Ramadan adalah rahmat, 10 kedua dalam bulan Ramadan adalah maghfirah, dan 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan adalah itqu minan nar. Maka akhirnya billah, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, Ra yang bermakna rahmah berarti di bulan Ramadan ini bercuculah rahmah yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena rahmat secara lughat bermakna kasih sayang, tidak pandang bulu kasih sayang. Yang namanya kasih sayang adalah rahmat. Tetapi secara khusus kasih sayang itu adalah kepada orang yang disayangi, khusus kepada orang yang disayangi. Maka dalam hal ini rahmat ini khusus kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita mencerminkan puasa, mencerminkan akhlak yang mulia dari masa ke masa sampai beliau wafat menjadi tauladan buat kita. Maka pantas umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terdepan, menjadi umat yang paling bahagia sebenarnya di yaumul qiyamah. Bahkan tidak bisa masuk surga selain daripada umat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dan umatnya memasukkan beliau, para umat ini ke dalam surga. Jadi nabi-nabi yang lain tidak bisa memasukkan umatnya dahulu ke dalam surga, melainkan umatnya Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk dalam surga. Maka pantas Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika ini semua kemuliaan Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka berikanlah aku hidup dan lahir di masa umat Nabi Muhammad sehingga aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada sekalian, dalam hal ini rahmah itu mempunyai makna yang khusus, ya. Punya makna yang khusus, yaitu 14 yang terkandung makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Rahmat bisa bermakna Al-Islam. Rahmat juga bisa bermakna Al-Matar, hujan. Maka pernah kita lihat kalau orang dulu bilang itu turun hujan adalah rahmah. Jadi rahmat juga bisa bermakna Al-Iman. Rahmat bisa bermakna mahabbah. Rahmat bisa bermakna, selain daripada mahabbah, rahmat juga bisa bermakna dengan makna muraqabah. Maka akhirnya fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada sekalian, dalam hal ini rahmat untuk Ramadan terkandung dalam 7 makna. Di antaranya yang saya sebutkan adalah yang pertama adalah mahabbah. Itulah makna rahmat yang terkandung di dalamnya adalah mahabbah. Tidak akan muncul cinta kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan
kecuali karena ada rasa cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ending kita akan melakukan puasa dengan penuh keimanan. Man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akhina fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun antum sekalian berada, InsyaAllah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengkaji terkait daripada makna yang terdapat dalam Ramadan, yaitu huruf mim. Apakah yang terkandung dalam makna mim pada Ramadan? Yang tadi kita sudah sebutkan makna ra, yaitu rahmah. Yang endingnya bulan ini adalah bulan rahmah yang penuh berkah serta ampunan. Akhina fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, apa saja kegiatan ibadah salat di bulan Ramadan, salat tahajud misalkan, salat witir, salat tarawih, dan tidak di samping itu tidak itu saja, termasuk zikir dan baca Al-Quran di bulan Ramadan, endingnya kita akan diampunkan segala dosa yang kita buat sebelum bulan Ramadan. Baik dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Karena bulan ini adalah bulan khusus, bulan taubat, di mana orang mendapatkan fadilah yang sangat besar di dalam bulan Ramadan ini. Maka akhirnya fillah, pemirsa Cahaya Hati Antv yang berbahagia. Oleh sebab itu janganlah kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun, ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang bahagia, masih bersama saya Ustadz Tengku Mudakari bin Abdurrahman Al-Fasi dengan tema rahasia di balik bulan suci Ramadan. Kembali kita membahas terkait huruf mim.
Lalu mim ini apa sih sebenarnya yang terkandung dalam bulan Ramadan? Mim ini adalah bermakna mahabbah, dan mim ini juga di samping bermakna mahabbah juga bermakna dengan makna maghfirah. Pemirsa Cahaya Antv yang bahagia, mahabbah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu mahabbah fi salasati khisalin. Tanda cinta ada tiga perkara. Yang pertama, ayakhtara kalami habibihi ala kalami ghairi. Yang pertama, dia orang yang mencintai sesuatu, tentu dia akan memilih ucapannya orang yang dicintainya dibanding ucapan orang-orang yang lain. Yang kedua, wa ayakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia memilih tempat duduknya kekasihnya dibanding tempat duduk orang lain. Dan yang ketiga, wa ayakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia akan memilih ridha kekasihnya dibandingkan ridha yang lain. Nah, di bulan Ramadan ini cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Maka saya kembali punya satu kisah lah, cerita sedikit. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada anaknya, wahai anakku, mungkinkah di dalam satu hati ada dua cinta? Lalu Sayyidina Hasan wal Husain mengatakan, tidak mungkin wahai ayah, di dalam satu hati ada duanya cinta. Kalau memang tidak mungkin wahai anakku, aku ingin bertanya lagi, apakah engkau mencintai Allah? Maka kata Sayyidina Hasan wal Husain, wahai ayah, aku mencintai Allah. Dan apakah engkau mencintai aku sebagai ayahmu? Maka Sayyidina Hasan wal Husain mengatakan, aku mencintai engkau wahai ayah. Lalu Sayyidina Ali berkata kembali, wahai anakku, engkau mengatakan tidak mungkin di dalam satu hati ada dua cinta. Di samping itu kamu mengatakan engkau cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada aku sebagai ayahmu. Lalu di dalam hatimu ternyata ada dua cinta yang bukan satu cinta. Wahai ayah, kata Sayyidina Hasan wal Husain, aku mencintai Allah. Karena Allah memerintahkan aku mencintai engkau, maka aku mencintai engkau sebab aku mencintai Allah. Maka akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, ini jawaban cerdik daripada Sayyidina Hasan wal Husain menjadi pedoman buat kita. Kita mencintai Allah. Bukti kita mencintai Allah, kita cintai Rasulullah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta syariat daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah mencintai kita sebagai hambanya, maka bulan Ramadan ini adalah bukti kecintaan Allah kepada kita. Sehingga dengan bulan Ramadan ini, dengan puasa Ramadan ini, Allah limpahkan cintanya kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan segala ampunan dosa kepada hamba-hambanya. Nah, bulan ini juga dimaksud dengan bulan penuh maghfirah, yaitu penuh ampunan. Sebagaimana hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Ini bermakna bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh maghfirah. Al-Imam Mansur Al-Sam'ani mengatakan, Ramadan li'annahu yarmududz dzunub. Ramadan ini merupakan sesuatu bulan yarmududz dzunub, yaitu bulan yang menglebur segala dosa-dosa. Maka disebutlah bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Maka siapapun orang yang berdosa di bulan ini, Allah akan ampun segala dosanya. Ingat akhirnya fillah, Allah ini pengampun segala dosa. Ketika Allah mempunyai sifat pengampun dosa, bermakna bahwa manusia itu pelaku dosa. Jadi kalau ditanya sama orang, kenapa kita manusia ini berdosa? Karena satu, karena Allah mempunyai sifat pengampun dosa. Karena Allah punya sifat pengampun dosa, maka sungguh ada bukti orang yang berdosa, sehingga menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengampuni dosa. Dahulu ada seorang
pemuda yang kerjaannya itu mencuri kain kafan. Dia mencuri kain kafan. Lalu satu hari dia mencuri kain kafan, dia lihat seorang wanita yang cantik. Lalu muncul hasrat, dia perkosalah mayit itu. Lalu dalam dia memperkosa mayit, dengan izin Allah mayit yang bersih itu berkata, "Wahai manusia durjana, aku sudah disucikan, sudah dimandikan, tidak tanpa hadas. Engkau sudah mengkotori tubuhku, maka kelak aku akan menuntut di pengadilan Allah yang paling adil kelak." Mendengar mayit itu berbicara demikian, berinding dan gemetarlah pemuda ini. Lalu dia berlari menghadap Rasulullah dan bercerita kisah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah pada endingnya tidak menjadikan referensi taubatnya. Lalu dia menangis dan dia bersujud di di gurun pasir, sehingga dia berkata kepada Allah langsung, "Ya Allah, ampunkan dosaku," dan terus selama 3 hari 3 malam. Sehingga khilafillah dia diampunkan dosanya, sehingga Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar bahwa dia diampunkan dosanya, sehingga pemuda tersebut bangkit dan mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga dia wafat di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebegitu besar dosa manusia itu sehingga Allah pun mengabulkannya, mengampunkan dosanya. Walau Nabi tidak memaafkannya, tetapi Allah zat pengampun. Ini bukti bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan penuh maghfirah. Yang ketiga, dat ini mempunyai makna diafah. Makna diafah adalah bulan jamuan, bulan jejamuan, di mana bulan ini dikatakan oleh Rasulullah, siapa orang yang mau bersedekah 1 teguk minuman saja di bulan Ramadan ini, maka Allah akan membalasnya nanti hingga dia akan meminum telaga haudku, kata Nabi, yaitu telaga di mana 1 teguk telaga haud Nabi diminum, tidak akan manusia itu kelak haus selama-lamanya. Yang terakhir adalah huruf alif. Alif ini bermakna ulfah. Ulfah ini bermakna persahabatan. Bulan ini bulan penuh persahabatan, persaudaraan, sehingga bukan bulan penuh pertikaian dan pendengkian. Yang terakhir nun. Nun ini adalah bermakna an-najah. Bulan ini bulan najah wan nuzul. Bulan ini adalah bulan keselamatan, bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Insyaallah kita bisa memahami dari apa yang dapat disampaikan tadi daripada keterangan-keterangan, mudah-mudahan menjadi manfaat buat diri kita dunia dan akhirat. Dan terakhir, marilah sama-sama mengikuti daripada kami adalah bacaan salawat. Semoga dengan salawat ini kita dibukakan hati kita, dibukakan pemikiran kita untuk senantiasa selalu istiqamah dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Cahayati Antv yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Yahsulu lana kullul muna, yahsulu lana kullul muna, yahsulu lana kullul muna. Ya waliyal hasanati, ya rafi'ad darajati, ya waliyal hasanati, ya rafi'ad darajati, kafir anna sayyiati, waghfir lana al-khati'ati, kafir anna sayyiati, waghfir lana al-khati'ati. Akhina fillah, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, salawat di bulan Ramadan ini
dilipat gandakan oleh Allah dengan beribu-ribu kali lipat. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Senyum kita di bulan Ramadan ini Allah berikan keutamaan yang sangat besar. Makan kita di bulan Ramadan ini dalam berbuka puasa dengan takjil yang disediakan menjadi fadilah yang besar buat kita, termasuk orang-orang yang bersedekah untuk takjil. Apapun yang kita buat di sini di bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah. Kita buat salat di bulan Ramadan ini tarawih dengan sebanyaknya rakaat, yaitu 20 rakaat. Lalu kita baca Al-Quran, kita baca zikir, dan semuanya itu dihitung fadilah, semua fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya orang puasa terhitung ibadah yang sangat besar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.